Aku pun akhirnya pamitan mau pulang dari kamar perawatan mami dan baby yang baru hadir itu. Aku pun menjalankan mobilku menuju arah pulang pada saat jam di dashboard menunjukkan pukul 3 pagi. Keesokan harinya, di saat aku sedang bersantai di rumah papaku, tiba-tiba handphoneku berdering. Ternyata dari Mbak Nindi. Biasanya kalau Mbak Nindi menelponku, pasti ada sesuatu yang penting. Maka ku terima call dari kakakku itu. Iya Mbak, ada apa? Denis, ini ada tamu, kelihatannya penting sekali. Laki-laki atau perempuan tamunya? Perempuan, boleh pula, dia istri Om Safik katanya. Oh iya, aku ada urusan bisnis dengannya Mbak. Sekarang masih ada di sana tamunya? Masih, mau bicara dengannya. Nggak usahlah, bilang aja dalam 2 jam aku sudah tiba di rumah. Memang aku penting sekali untuk berjumpa dengannya, jelasku ke Mbak Nindi. Sebentar aku mau ngomong dulu sama istri Om Safik ya. Iya, Om Safik paman Mbak Nindi juga Kal. Nama istrinya itu Irenka. Oh kamu udah tahu namanya segala. Dari papa, kan papa yang menghubungkan aku dengannya dalam masalah bisnis. Ya udah aku mau ngomong dulu dengannya. Hubungan seluler dengan Mbak Nindi pun terputus. Mungkin dia mau ngomong sama Tante Irenka dulu. Beberapa saat kemudian, handphoneku berdering lagi dari Mbak Nindi lagi. Dia mau menunggu Denis katanya, kata Mbak Nindi. Iya Mbak, aku segera pulang. Beberapa saat kemudian, aku sudah mengemudikan mobilku. Sesampainya di rumah, kulihat ada sebuah mobil yang lebih mahal daripada mobilku, diparkir di depan pintu garasi. Sudah pasti mobil itu punya Tante Irenka. Ternyata benar, begitu aku masuk ke ruang tamu, seorang wanita bule yang usianya ku taksir sekitar 30 tahunan, langsung bangkit dari sofa dan berjabat tangan denganku. Irenka, Denis, jadi kamu anaknya Bang Adrian? Tanyanya dengan tangan masih menggenggam tanganku. Betul Tante Irenka. Buat lidah orang Indonesia, mungkin lebih mudah kalau menyebut namaku Iren aja. Gak pakai tante juga gak apa-apa, karena di Eropa, terkadang kepada ibu pun memanggil namanya saja, usul Tante Irenka. Iya, tapi karena aku orang Indonesia, aku akan tetap memanggil dengan Tante. Tante Iren, sahutku. Oke, sekarang kita bisa langsung berbicara masalah ketiga kapal tanker itu ya, ucap Tante Irenka sambil menarik tanganku dan mengajak duduk berdampingan di sofa. Harum parfum mahal pun tersiar ke rongga hidungku. Kapal-kapal tanker itu milik siapa? Tanyanya dengan sikap yang sangat familiar. Punya orang, tapi surat-suratnya sudah atas namaku semua Tante, sahutku. Oi, berarti kita tidak perlu moderator, aranger dan sebagainya. Karena pihak buyer pun sudah menyerahkan segalanya padaku. Oh iya, foto-fotonya sudah kulihat dari papamu. Tapi di situ tidak tercantum ukuran tonnage-nya. Ketiga kapal tanker itu terdiri dari satu kapal ultralarge crude carrier berkapasitas 500.000 ton dan dua kapal very large crude carrier atau Malek Chamax berkapasitas 300.000 ton. Kondisinya memang bagus kan? Semuanya barang second Tante. Tapi kondisinya bisa disebut 85% lebih, bahkan bisa disebut 90% oke. Oke, yang jelas ketiga-tiganya masih layak melaut kan? Masih Tante, soal itu sih kujamin masih bagus, karena baru selesai diservis dan direnovasi semuanya. Kapal-kapalnya ada di mana sekarang? Di Surabaya Tante. Wow, berarti kita harus ke Surabaya ya? Iya Tante, pakai pesawat. 1,5 jam juga tiba di sana. Kalau ke Surabaya, aku justru ingin pakai mobil aja. 1 mobil aja biar bisa gantian nyetirnya, sahut Tante Irenka. Pada saat itu, belum ada jalan bebas hambatan Trans Jawa, jadi paling juga harus lewat Pantura. Untuk mencapai Surabaya dibutuhkan waktu lebih dari 12 jam kalau menggunakan mobil pribadi. Sekarang memang bisa lebih hemat waktu, tapi biayanya lebih besar. Untuk bayar jalan bebas hambatan itu. Mau pakai mobilku apa mau pakai mobil Tante aja? Tanyaku. Pakai mobilku aja, tapi gantian nyetir nanti ya, sahutnya. Oke, mau berangkat kapan? Tanyaku lagi. Sekarang aja, untuk jalan jarak jauh mendingan juga malam. Tante bawa pakaian untuk ganti? Tanyaku. Ada,
Selalu siap pakaian ganti di dalam bagasi mobilku, jawabnya. Lalu kami merundingkan lagi masalah harga ketiga kapal tanker itu. Dengan sedikit di-markup dari harga yang diputuskan oleh Tante Aini. Memang, kalau dibandingkan dengan harga barunya, harga ketiga kapal tanker itu jauh lebih murah. Tidak sampai 50% dari harga barunya. Tapi tetap saja harga ketiga kapal tanker itu setelah dijumlahkan, jadi 12 nolnya. Kalau keadaan ketiga kapal itu kondisinya bagus seperti yang Dennis jelaskan, harganya cukup murah itu. Tapi kepastiannya nanti saja, setelah aku melihat kondisi ketiga kapal tanker itu, oke. Oke Tante. Beberapa saat kemudian, aku sudah duduk di dalam mobil Tante Irenka, yang ia kemudikan sendiri. Waktu pertama kali melihatmu tadi, aku sangat terkejut Dennis. Ucap Tante Irenka di belakang setir mobilnya yang terasa nyaman didudukinya ini. Kenapa terkejut Tante? Tanyaku heran. Wajah dan gerak-gerikmu mirip pacarku waktu masih kuliah di Jakarta dulu. Loh, kata papa, Tante ini orang Gezes. Lalu ketemu dengan Om Safik di sana. Informasi yang salah. Ayah dan ibuku memang berdarah sana. Kemudian aku mendapat beasiswa untuk kuliah di Jakarta. Pada saat itulah, aku pacaran sama orang Indonesia yang orangnya sangat mirip sama kamu Dennis. Tapi sekarang dia tentu sudah berumur, tidak semuda kamu lagi. Terus dengan pacar yang orang Indonesia itu putus, tanyaku. Dia bersikeras agar aku pindah ke dalam agamanya, tapi aku tidak bisa. Sementara pamanmu tidak memintaku jadi mualaf, maka aku pun menerima lamarannya. Lalu kami menikah. Begitu ceritanya, jelas Tante Iren. Sekarang usia pacar Tante yang orang Indonesia itu, kira-kira berapa tahun? Tanyaku. Sudah tualar, dia itu 5 tahun lebih tua dariku. Sekarang usiaku sudah 30 tahun, berarti dia sudah 35 tahun. Setelah melihatmu, aku merasa seolah-olah ketemu dengan reinkarnasi pacarku itu Dennis, ucap Tante Iren. Kalau boleh tahu, siapa nama pacar Tante itu? Tanyaku. Panji, sahutnya. Ya udah, anggap aja aku ini reinkarnasi Panji Tante. Hehehe. Tante Irenka mengurangi kecepatan mobilnya dan bertanya. Serius? Tentu saja serius. Cowok mana yang tidak tertarik dengan wanita yang cantik seperti Tante? Tiba-tiba Tante Irenka meminggirkan mobilnya sampai menginjak bahu jalan. Lalu menghentikan mobilnya, sekaligus mematikan semua lampu. Tapi mesinnya tetap dinyalakan. Tanpa canggung-canggung lagi, Tante Irenka memberikan sesuatu yang sering aku dapatkan selama ini. Tentu saja aku membalasnya dengan sukacita. Setelah beberapa saat kemudian, Tante Irenka bertanya, mau giliran nyetir sekarang? Boleh, sahutku sambil membuka pintu di sebelah kiriku, lalu turun dari mobil di kegelapan malam itu. Tante Irenka pun turun dari pintu sebelah kanannya. Lalu kami bertukar tempat. Setelah menyalakan sing ke kanan dan lampu sorot depan, kuluncurkan mobil Tante Irenka ini dengan dendang baru di dalam batinku. Sangat berbeda dengan dendang Mama Aleta, karena Tante Irenka ini masih muda, baru 30 tahun, 11 tahun lebih tua dariku. Om Safik sudah mengizinkan Tante berlama-lama di Surabaya nanti. Tanyaku sambil menyetir sedan punya Tante Irenka yang ternyata lebih nyaman daripada mobilku. Sudah mengizinkan, apalagi setelah mendengar bahwa aku akan bersama anak Bang Adrian. Aku minta izin paling lama 2 minggu di Surabaya, sahut Tante Irenka sambil merapatkan TV kanannya ke TV kiriku. Hitung-hitung sambil bernostalgia ya Tante, kataku sambil menjulurkan tangan kiriku untuk memegang bahu kiri Tante Irenka. Dennis, aku ada usul nih. Bagaimana kalau kita beristirahat aja di Cirebon? Tanyanya setengah berbisik. Mau check-in di hotel maksud Tante? Iya, cari aja hotel bintang 5 atau 4 di Cirebon. Tante udah pengen tidur ya? Tanyaku. Tante Irenka menyahut dengan bisikan. Pengen sama Dennis, bukan sekedar peng TDR biasa. Siap Tante, hei jai, sahutku. Tante Irenka menatapku sambil tersenyum. Siap apa? Tanyanya. Siap membawa Tante pergi ke alam nan indah, sahutku lugu. Tante Irenka tersenyum dan bersikap manja. Tidak sulit mencari hotel berbintang di kota udang ini.
Tapi tadi Tante Irenka menyebut bintang 5 atau 4. Berarti minimal harus mendapatkan hotel 4 star. Aku sendiri bisa beradaptasi tidur di hotel Melati 3 sekalipun. Namun, mungkin Tante Irenka tidak biasa menginap di hotel biasa-biasa saja. Akhirnya aku dapatkan kamar di sebuah hotel bintang 4. Karena aku tak menemukan hotel bintang 5 di kota ini, entah kalau sekarang sih. Hotelnya cukup mega dan resi, sehingga Tante Irenka pun langsung setuju ketika aku mau check-in di hotel ini. Tapi ketika aku mau membayar di front office, Tante Irenka langsung memberikan kartu kreditnya ke resepsionis. Kubiarkan saja, mungkin karena dia yang mengajak istirahat di Cirebon, maka dia juga yang merasa harus membayarnya. Hotel yang cuma 3 lantai ini menyediakan kamar buat kami di lantai 3, lantai tertinggi di hotel ini. Sementara jam tanganku sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tapi Tante Irenka tampak begitu bersemangat. Apalagi setelah berada di dalam kamar bernomor 338 itu. Ia memberi tip kepada bellboy yang mengantarkan kami sekaligus menjinjing tas pakaian kami. Dan setelah bellboy itu berlalu, Tante Irenka meletakkan kedua lengannya di sepasang bahuku dan berkata, "Sebentar ya, pengen demikian dulu." Seraya dia bergegas menuju Hammer Mambe, meninggalkanku sendirian sambil memandang keluar lewat jendela kaca yang dipasang permanen atau tidak bisa dibuka karena kamar ini dipasangi AC. Tak lama kemudian, Tante Irenka muncul dari Hammer Mambe dalam keadaan yang sudah berubah. Hanya dengan sehelai hamdu ceker hotel, lalu ia merentangkan kedua lengannya sambil berkata, "Pangeran, aku siap diantarkan olehmu malam ini." Aku tersenyum sambil menghampiri wanita bule yang sedang berdiri di dekat bed itu. Tanpa canggung, aku segera mempersiapkan diri. Tante Irenka terbelalak ketika pandangannya tertuju ke satu arah. Selanjutnya dia sudah bergerak terlebih dahulu, aku pun menyambutnya. Tiada kata-kata yang terlontar dari mulut kami dan menghempaskan diri ke atas bed. Lalu kami pun tidak berbicara lagi, sedikit berbicara banyak bekerja. Akan lebih baik hasilnya tentunya. Tiba-tiba terdengar bisikan Tante Irenka di dekat telingaku. "Kalau bisnis kita sukses, hubungan ini harus berjalan terus ya." "Oke," sahutku. Saat itu adalah pengalaman pertamaku dengan seorang bule, dan ternyata memang sangat beda guys. "Dennis, aku ingin agar kamu menjadi pangeranku mulai saat ini," ucapnya. "Siap Tante," sahutku. "Terima kasih sayang," sahut Tante Irenka sambil mengusap-usap rambutku. Aku pun tersenyum sambil terus giat bekerja. Malam itu benar-benar malam yang begitu indah, karena Tante Irenka semangatnya sangat tinggi. Sehingga aku benar-benar dibuat bahagia olehnya. Begitupun Tante Irenka juga mendapatkan hal yang sama sepertiku malam itu. Perjalanan ke Surabaya yang melelahkan, tapi juga membahagiakan. Perjalanan masih cukup jauh, akan kembali check-in di beberapa kota ya kira-kira. Bersambung, lanjut ke episode selanjutnya ya. Terima kasih, sampai berjumpa.